Bab 03, mengajar tanpa keparahan adalah kemalasan guru. Suara itu bergema dan terdengar perkasa, sangat meningkatkan moral para pembudidaya ortodoks. Sementara itu, 10 ahli teratas dari ranah kesengsaraan ketuhanan baru lahir masing-masing duduk di kereta, menunggu dengan mata tertutup hingga perisai pecah. Penjahat tua itu ada di sini. Hati-hati. Tiba-tiba, ekspresi para pembudidaya berubah, dan mereka dengan cepat terbang mundur dengan pedang mereka. Tidak berani postur lagi, mereka begitu saja mendarat dan berdiri di antara kerumunan. Tepat pada saat itu, 10 ahli teratas membuka mata mereka. Namun, murid tertua dari sekte pedang surgawi Yao Jifeng sangat berani. Dia adalah satu-satunya yang masih mengambang dan melihat ke bawah dari langit, seolah-olah dia akan menjadi ujung tombak serangan itu. Mata para pembudidaya tertuju pada pintu masuk Gunung Pengadilan Emas ketika sekelompok orang berjalan perlahan, dengan Lu Yao di depan dan 4 muridnya mengikuti di belakang. Mereka tidak menggunakan kemampuan ilahi yang kuat dan hanya berjalan seperti orang biasa, tetapi banyak pembudidaya berani bahkan tidak bernapas terlalu keras. Pria tua berambut putih itu tidak lain adalah patriark jahat yang terkenal, tuan dari 9 murid jahat yang terkenal jahat. Tepat saat dia mendekati perisai, Lu Yao berhenti, yang membuat murid keempatnya, Ming Xin berhenti karena terkejut. Kenapa dia tidak pindah? Lu Yao tetap tenang dan tenang. Dia tahu itu akan membangkitkan kecurigaan murid-muridnya yang jahat, tapi itu tidak masalah. Begitu dia mengusir musuh, mereka secara alami akan tersingkir. Pemimpin sekte dari sekte pedang surgawi Luo Changfeng adalah yang pertama berbicara. Ini baru sebulan, dan patriark penjahat tampaknya semakin muda. Leluconnya membuat penonton tertawa terbahak-bahak. Namun, Lu Yao tidak mempedulikannya. Kamu orang yang berani, Luo Changfeng, katanya acuh tak acuh. Berhentilah berpura-pura. Kamu mungkin bisa menipu beberapa murid jahatmu ini, tapi kamu tidak bisa menipu kami. Tidak ada artinya berpura-pura. Menyerah sekarang. Dan sekte ortodoks dunia akan mengampuni kamu seluruh tubuh, kata Luo Changfeng. Mengambang di langit, Yao Jifeng tiba-tiba berkata dengan suara keras, kalian berempat harus menjadi 4 murid terakhir dari orang tua ini, kan? Murid ke-9 Yuan Er memutar matanya dan berkata, siapa lagi kita ini? Betapa bodohnya kita. Yao Jifeng melirik gadis kecil itu. Bagaimanapun, dia tidak marah saat melanjutkan, penjahat tua ini telah terluka parah, dan tidak mudah baginya untuk berpura-pura sampai sekarang. Inilah kesempatan bagi Anda untuk melepaskan kejahatan dan kembali ke kebaikan, bunuh dia bersama kami dari sekte ortodoks. Bunuh dia! Bunuh dia! Bunuh dia! Puluhan ribu pembudidaya meraung, suara mereka mengguncang langit dan bergema di seluruh Gunung Pengadilan Emas. Mereka adalah raja yang berisik. Tuan, tolong biarkan aku melawan mereka. Aku tidak sabar untuk mengupas dan mematahkan tulang bocah sombong ini. Ming Xin membungkuk dan berkata. Ming Xin adalah seorang ahli sejati pada tahap dao transformasi dari alam pengadilan ilahi. Lebih kuat dari mereka pada tingkat yang sama. Yao Jifeng sama sekali bukan tandingannya. Jadi, yang terakhir menelan saat dia menggerakkan pedangnya dan bergerak mundur beberapa meter. Dia pasti lelah hidup untuk bertarung di barisan depan melawan Gunung Pengadilan Emas. Lu Yao mengangkat tangan dan berkata, tidak perlu. Bagaimana mungkin sekte ortodoks ini memberimu kesempatan untuk melawan mereka 1 lawan 1? Anda benar, guru. Ming Xin mengangguk dan berkata. Dengan senyum menawan, murid kelima Zhao Yu berkata sinis, anak laki-laki tampan. Pedang terbangmu tampak luar biasa. Jika kamu berhasil tetap hidup setelah menerima 1 tamparan dariku, aku akan membiarkanmu membunuhku. Apa yang kamu pikirkan tentang bahwa? Kamu. Jifeng, mundur. Iya. Luo Changfeng berkata, siapa yang tidak tahu bahwa ke-9 murid jahat Gunung Pengadilan Emas adalah ahli dari alam pengadilan ilahi dan di atasnya? Saya khawatir hanya penjahat seperti Anda yang akan menindas seorang junior. Lu Yao tidak berbicara tetapi memandang mereka dengan tenang. Pada saat itu, Chang Jian dari cabang Duanlin berkata, hari ini, para ahli dari sekte ortodoks bergandengan tangan untuk menghukummu. Kalian para penjahat hanya menyalahkan dirimu sendiri untuk ini. Baik dan jahat pasti mendapat pahala pada akhirnya, jadi berhentilah memasang perlawanan yang tidak berarti. Saya memiliki penilaian sendiri, apakah itu baik atau jahat, benar atau salah. Bahkan jika murid-murid saya melakukan sesuatu yang salah, mereka hanya dapat dihukum oleh saya.
Bukan terserah Anda untuk memberitahu saya apa yang harus dilakukan, kata Luo samar-samar. Setelah mendengar itu, Luo Changfeng dan yang lainnya tertawa terbahak-bahak. Kamu benar-benar pandai bercanda, tua. Pada saat kamu menghukum mereka, seluruh dunia akan benar-benar berakhir. Sekte Netarius Zenghai menelan sekte lain di mana-mana, tetapi apakah kamu menghukumnya? Yu Shangrong merampok puluhan ribu sekte berharga barang-barang dari ibu kota sekunder Gretian. Apakah Anda sudah menghukumnya? Izinkan saya bertanya lagi, apakah Yu Shangrong yang menculik putri dari wilayah barat menikah dengan Yan Agung? Iya. Apakah karena hasutan Si Wuya sehingga 30.000 pembudidaya meninggal di Rongbei? Iya. Baik bagimu untuk mengakuinya. Mengajar tanpa keseriusan adalah kemalasan guru. Apalagi yang harus kamu katakan? Selama bertahun-tahun, murid-murid jahatnya memang telah melakukan banyak kejahatan. Tetapi, pada saat ini, para pembudidaya ortodoks ini dan dia adalah musuh dengan pendapat yang berbeda. Luo melirik Luo Changfeng dan menjawab dengan tenang. Lalu, tidakkah menurutmu apa yang telah dilakukan Evil Sky Pavilion dibenci oleh manusia dan surga? Luo Changfeng menggelengkan kepalanya. Mereka yang bukan kerabat kami pasti memiliki hati yang berbeda. Mereka yang dari wilayah barat bukanlah kerabat kami, dan begitu pula mereka yang dari Rongbei, namun Anda mengasihani mereka. Motif Anda keterlaluan. Kamu. Luo Changfeng sangat marah dengan ucapan Luo. 9 ahli lainnya juga menggelengkan kepala, berpikir bahwa penjahat tua ini tidak ada harapan. Namun, pada saat itu, keempat murid di belakang Luo tampak sedikit terkejut. Tuan mereka bukanlah orang yang fasih, dan dia selalu membunuh lawannya hanya dengan sedikit perselisihan. Tapi sekarang, dia benar-benar bernalar dengan para pembudidaya ortodoks ini. Itu adalah keajaiban bagi mereka. Dari sudut matanya, Ming Xin melirik tuannya. Luo berdiri di dalam perisai, dan aura serta sikapnya tidak berbeda dari sebelumnya. Namun, dia terus memiliki perasaan aneh tentang yang terakhir, yang tidak dapat dia tunjukkan dengan tepat. Penjahat tua, kamu harus keluar dari perisai sekarang jika kamu punya nyali. Tidak ada gunanya berpura-pura seperti ini, kata Chang Jian. Kalau begitu, aku akan bertarung dengan kalian 10 lagi. 10 ahli teratas tercengang sejenak, dan kemudian mereka tertawa terbahak-bahak. Bagaimana mungkin Ji Tiandao yang terluka saat ini bisa mengalahkan mereka yang gagal melakukannya dalam pertempuran yang terjadi sebulan lalu? Luo Changfeng berkata dengan suara keras, penjahat tua, aku akan lihat berapa lama kamu bisa berpura-pura. Keluar dan lawan aku sekarang. Luo memandang Luo Changfeng dengan wajah tenang. Namun, alis Ming Xin mengerutkan kening sebelum bersantai. Dengan temperamen guru, dia tidak akan pernah melakukan ini. Jika dia benar-benar memiliki kemampuan untuk melawan 10 dari mereka bersama-sama, dia tidak akan bertengkar dan berdebat dengan mereka. Ini hanya berarti satu hal, Tuan benar-benar terluka. Sedikit senyuman menyapu sudut mulut Ming Xin. Di bawah pengawasan orang banyak, Luo keluar dari perisai, berdiri melawan angin dan menghadapi puluhan ribu pembudidaya. Dia belum pernah melihat pemandangan sebesar itu dalam hidupnya, dan dia akan berbohong jika dia mengatakan dia tidak gugup. Meskipun demikian, dia harus tetap tenang. Baiklah, tunjukkan padaku apa yang bisa kamu lakukan, kata Luo. Suos! Luo Changfeng menyala di udara, dan kemudian pedangnya berlipat ganda dan mulai berputar dengan cepat seperti payung. Ini adalah keterampilan unik dari sekte pedang surgawi yang disebut kilatan pedang surgawi. Itu dapat menyerang lebih dari 100 kali dalam sekejap. Bahkan seorang ahli puncak dari alam kesengsaraan ketuhanan yang baru lahir tidak berani untuk mengambilnya secara langsung. Para murid dari sekte pedang surgawi sangat bersemangat. Ini adalah kilatan pedang surgawi pemimpin sekte. Serangan itu akan menunjukkan kepada kita warna aslinya. Bahkan jika dia bisa menerimanya, dia tidak bisa mengubah apapun. Penjahat tua ini sendiri sedang mencari kematian.